Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo untuk ketua kelas ini dipersiapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, sebagai kasa nasional kita tidak pada tanah kita bahasa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Perhatikan dulu yang saya panggil. Jadi dulu ya. Asita Dwi Arjani, Bayraki, Eka Santi, Ilham Cahyati, Melati Putri, Mezaluna, Muhammad Rio, Satria Bian, Sayyidah Zahra, Surya, Syahrini. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada materi hari ini, masih semangat? Semangat! Alhamdulillah. Karena apa? Menuntut ilmu itu harus semangat. Dikarenakan apa? Ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ilmu fikih. Kali ini bahasanya, materinya adalah tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kira-kira ada yang tahu apa itu sujud sahwi? Ayo silakan langsung. Zahra, ya. Sujud adalah dibutuhkan ketika kita lupa untuk melakukan sunnah, yaitu membaca qunut dan sujud dan tahiyat. Ya, pointer. Ya. Nanti ya kali ini ya yang kita bahas adalah tentang apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah, dan apa sujud syukur. Oleh karena itu, yang perlu diketahui tujuan daripada pembelajaran ini adalah melalui metode pembelajaran discovery learning. Peserta didik dapat menjelaskan apa itu pengertian daripada sujud sahwi, sujud tilawah, maupun sujud syukur. Anak-anak, sebelum kita nanti berdiskusi tentang apa itu sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur, silakan disimak terlebih dahulu dalam video ini. Mungkin nanti bisa buat inspirasi kalian dalam mencari materi tentang pengertian sujud tersebut. Pemaparan video yang kamu lihat, mungkin nanti bisa dibuat referensi tentang pengertian daripada sujud tersebut dengan memadukannya di dalam buku atau sumber-sumber lain yang ada di yang kamu miliki. Oleh karena itu, semuanya diperhatikan, silakan dibuka babnya, itu tentang sujud
sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Pada buku paketnya silakan dibaca. Sudah selesai bacanya? Alhamdulillah. Dengan kamu baca referensi yang ada di buku paket kalian tentang sujud-sujud tersebut, itu nanti bisa sebagai bahan diskusi kalian di materi hari ini. Oleh karena itu, saya akan bagi kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Silakan untuk kelompok 1 yaitu Anjani, Eka, sama Megaluna. Kelompok 2 Laila, Cindy, Zara, sama Putri. Kelompok ketiga Zulfi, Riki, Behati, sama Rio. Yang kelompok terakhir, kelompok 4 adalah Surya, Ilham, sama Satria. Silakan kalian membentuk kelompok untuk mendiskusikan tentang apa pengertian daripada sujud sahwi, sujud apa? Tilawah, dan sujud syukur. Silakan berdiskusi, nanti disimpulkan apa yang kamu temukan dalam paparan video tadi maupun materi yang ada di buku paket kalian. Disimpulkan, cari apa pengertian atau penjelasan tentang sujud-sujud tersebut. Silakan sekarang membentuk kelompoknya masing-masing, semangat untuk berdiskusi. Ayo, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Diskusinya sudah menemukan jawaban daripada pengertian sujud-sujud yang saya sebutkan tadi? Sudah? Alhamdulillah. Kalau sudah, kita bergantian ya, maju ke depan dari kelompok sana. Kelompok 2, ayo maju untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian tentang pengertian sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Silakan maju ke depan. Perhatikan presentasi dari kelompok ini. Ayo semuanya diperhatikan. Nanti bila ada yang kurang jelas mungkin bisa dari kalian, kelompok kalian untuk bertanya kepada kelompok 2. Kita silakan kelompok 2. Dari kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya tentang pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mungkin dari anak-anak kelompok lain mau menanggapi atau mau bertanya, silahkan. Saya ingin bertanya, ketika saya berjalan pulang, tiba-tiba di arah depan ada sepeda motor yang mau menabrak saya, dan betapa bersyukurnya sepeda motor itu malah menabrak pohon. Apakah saya harus melakukan sujud syukur pada saat waktu itu atau setelah saya pulang?
Jadi, kamu bisa melaksanakan sujud syukur ketika kamu sudah sampai di rumah, langsung mengambil air wudhu dengan sujud sebanyak 4. Mungkin saya menambah sedikit. Jadi ketika seseorang itu sujud syukur, itu adalah tidak selalu dapat rezeki, dapat kegembiraan, tapi ketika kita terhindar dari bahaya seperti tadi yang tadi ya, apa? Jalan-jalan sudah berhati-hati, tiba-tiba ada sepeda motor nyelompono menculat, nah akhirnya apa? Nah, tidak jadi tertabrak sehingga apa? Saking bersyukurnya, saking gembira itu juga harus bersujud syukur. Bagaimana? Sujud syukurnya langsung nembok di jalan raya ketika? Ya tentu saja harus ya pulang dulu, nanti ambil air wudhu, kemudian menutup aurat, kemudian baru apa? Bersujud kepada Allah. Mungkin terima kasih dari teman-teman. Silakan kembali ke tempat. Beri aplaus. Alhamdulillah anak-anak, presentasi daripada kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai. Oleh karena itu bisa kita ambil kesimpulan bersama ya, dari diskusi kita hari ini, pertemuan hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama adalah apa sih pengertian sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang itu lupa atau ragu-ragu dalam sunnah al-rakaat maupun ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Yang pertama. Yang kedua, yaitu apa sih sujud tilawah? Sujud tilawah yaitu tilawah secara bahasa itu artinya apa tadi? Bacaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa apa? Sujud tilawah itu sujud yang ketika seseorang itu mendengar atau membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu namanya ayat sajdah. Ayat sajdah itu jumlahnya berapa? 15. Yang biasanya kalau kita di masyarakat itu baca apa? Baca tasbih itu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu diganti apa? Sebenarnya disunahkannya bukan disunahkan tapi sunahnya adalah apa? Melakukan sujud tilawah. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu pengertian daripada sujud syukur. Perlu diketahui bahwa syukur, hukum bersyukur pada Allah itu hukumnya anak-anak wajib. Karena apa? Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita tidak bisa dihitung. Oleh karena itu kita wajib bersyukur sebagai manusia. Nah, bagaimana aplikasinya? Caranya kita bersyukur. Nah, seperti tadi yang disampaikan teman-temanmu, yaitu melakukan sujud syukur. Nah, apa sujud syukur itu? Itu sujud yang dilakukan ketika seseorang itu mendapatkan kenikmatan maupun terhindar dari mara bahaya apapun. Itu seharusnya apa? Wajib sujud syukur. Nah, hukumnya melakukan sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah, sangat-sangat dianjurkan. Lebih-lebih anak-anak kalau mau melakukan sujud syukur itu lebih-lebih ketika seseorang itu terhindar dari sesuatu yang bahaya sekali. Nah, itu lebih-lebih seperti itu. Bagaimana syukurnya, sujud syukur itu harus penting, malah harus melakukan. Nah, karena apa? Kita tidak jadi seandainya seperti temanmu tadi, seandainya apa?
mau tertabrak gak jadi. Mau tertabrak, loh, terus biayanya berapa? Harus ke rumah sakit berobat dan sebagainya. Malah itu harus apa? Harus sangat bersyukur dengan melakukan apa? Sunnah melakukan sujud syukur. Nah, itu kesimpulan diskusi tentang materi sujud, pengertian daripada sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Sebelum kita akhiri, ya, sebagai bahan oleh-oleh kalian nanti ketika pulang, saya akan bertanya terlebih dahulu. Ayo coba. Yang pertama, apa tadi? Putri, apa itu sujud sahwi? Pinter. Yang kedua, apa? Laila, pengertian daripada sujud tilawah. Oh iya. Yang terakhir, Rio, apa itu pengertian daripada sujud syukur? Alhamdulillah, anak-anak, hari ini pertemuan kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa pertemuan berikutnya, pertemuan kedua masih kita membahas tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Tetapi yaitu babnya kita harus mengetahui apa sih penyebab daripada sujud-sujud tersebut. Untuk pertemuan yang berikutnya, pertemuan yang kedua pada bab ini, kita akan membahas tentang penyebab daripada sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Oleh karena itu, tetap semuanya semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa. Karena itu, sebelum kita akhiri ya, pertemuan kali ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa di dalam hati, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelas silakan untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim waladdallin. Bagi rasa nasional kita, kita juga menyanyikan lagu Indonesia. Karena ayo kita diri kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Belum kita mulai, absen dulu ya. Asita Dwi Anjani, Baihaqi, Eka Santi, Ilham Cahyadi, Melati Putri, Mezaluna,
Muhammad Rio Febrian, Satria Bian Sakti, Sayyidah Az-Zahra, Surya Agung Prasetyo, Syahril Riki Mujahidin, Ananta Cindy, Laila Kamilatuz Zahra. Ada semua ya? Dan terima kasih anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya perlu diketahui apakah P5 itu, yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar kita. Kemudian adapun kompetensi P5 ini yaitu yang diharapkan dapat terwujud dalam setiap diri peserta didik, memperhatikan faktor internal bangsa yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad 21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri. Oleh karena itu, pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan global yang berkesinambungan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pelajar Indonesia juga diharapkan mampu menjadi warga negara yang demokratis, unggul, dan produktif di abad 21 ini. Oleh karenanya, pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian, kompetensi pelajar Pancasila itu dapat diuraikan dalam 6 dimensi, yaitu diantaranya adalah 1. Kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berbinekaan global, karena negara kita ini terdiri dari beberapa suku. Yang ketiga adalah saling bergotong royong untuk menciptakan kerukunan. Yang keempat yaitu mandiri. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, perlu juga diketahui bahwa apa? Macam-macam tema di dalam P5 ini diantaranya 1 adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang nomor 2 kearifan lokal. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima yaitu suara demokrasi. Dan kemarin pada bulan Agustus ya kita laksanakan dengan pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang keenam yaitu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh kewirausahaan. Jadi juga sudah pernah kita lakukan dulu di semester yang dulu ya, bersama dengan hari ulang tahun sekolah nikah. Anak
kita ketahui dari tema-tema yang saya sebutkan tadi, itu tema yang kita ambil pada P5 ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Kenapa kok kita pakai tema gaya hidup berkelanjutan? Karena apa? Kita menyadari adanya generasi masa lalu dan generasi masa yang akan datang, sehingga dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan. Kita harus membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, kemudian mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di sekitar kita, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasikan mereka memerankan diri sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban menjaga kelestarian bumi untuk kehidupan umat manusia dan generasi penerusnya. Artinya di tema gaya hidup berkelanjutan adalah nantinya pola ini bisa dilanjutkan di masa-masa penerus atau masa-masa yang akan datang. Topik yang kita ambil dari tema tersebut yaitu lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Karena apa? Hidup bersih itu sangat penting sekali. Bahkan sangat berpengaruh sekali dalam kenyamanan hidup kita maupun kesehatan kita. Kemudian profilnya yaitu kita mulai di sekolah kita ya. Yaitu apa? Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa hidup bersih itu penting. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Dan hidup bersih ini bisa diterapkan mulai dari rumah kita, sekolah kita, kemudian apa? Tempat-tempat kerja ataupun sekitar wilayah masyarakat kita. Ini yang penting. Adapun daripada indikator hidup bersih itu contohnya diantaranya: 1. Mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, dan ini sudah kita terapkan dulu ketika mulai awal COVID sampai habisnya COVID. Sehingga apa? Masyarakat itu sudah terbiasa, sehingga apa? Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Ini mudah. Ya, kemudian indikator yang kedua adalah menggunakan toilet untuk buang air besar maupun buang air kecil, yaitu dengan cara menjaga kebersihannya. Jadi jangan sampai ya di kamar mandi kita, bahkan ataupun di kamar mandi di sekolah itu berbau yang tidak sedap, sehingga akan mengganggu kesehatan kita. Kemudian apa? Menggunakan air yang bersih dan juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih, termasuk makan sayur-sayuran, makan buah-buah. Ini penting karena apa? Setiap hari kita ini mengkonsumsi makanan, sehingga ayo dijaga makanan yang kita konsumsi ini harus makanan yang sehat dan bersih. Kemudian indikator berikutnya adalah menjaga kebersihan diri. Badan kita itu perlu dijaga. Caranya gimana? Yaitu dengan cara mandi setiap hari, minimal ya 2 kali, kalau bisa ya 3 kali. Kemudian
memotong kuku-kuku yang panjang, yang apalagi di bawahnya kuku banyak hitam kotorannya, itu juga akan mempengaruhi kesehatan. Kemudian menggosok gigi itu penting untuk kesehatan gigi kita, sehingga nggak mudah untuk terkena sakit gigi. Kemudian yaitu berolahraga secara rutin. Nah, berolahraga minimal ya jogging-jogging di depan rumah, di depan rumah halaman rumah. Yang penting apa? Badan ini digerak-gerakkan untuk berolahraga. Dan yang terakhir dan penting kita terapkan yaitu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ini sangat penting. Jangan sampai kita melihat sampah-sampah itu berserakan. Kalau bukan sampahnya sendiri nggak mau ngambil, ya nggak boleh seperti itu. Karena kita mulai di lingkungan kita sendiri, terutama di sekolah. Di situ sudah disediakan tempat sampah dan sebagainya. Oleh karenanya buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, yang penting kita ketahui yaitu pengaruhnya kebersihan lingkungan bagi kesehatan dan kenyamanan hidup manusia. Ini perlu kita ketahui. Kenapa? Biar kita semangat untuk hidup bersih. Apa pengaruhnya? Yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tentunya memberi dampak yang sangat baik, yang pastinya berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, seperti terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Itu berpengaruh sekali ya. Hidup bersih itu dengan kesehatan. Lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara. Nah, ini juga penting karena kalau suasana di lingkungan kita itu udaranya sejuk, kita hidup akan nyaman sekali. Kemudian air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lingkungan sehat itu berkaitan dengan kesehatan mental. Lingkungan sehat lebih nyaman untuk kita tempati atau kita tinggali. Berarti penting enggak? Penting sekali, pengaruhnya sangat besar kebersihan itu bagi kesehatan. Karena itu marilah kita bergaya hidup sehat dengan cara bersih mulai dari badan kita dan sekitar lingkungan kita. Kemudian ini yang tadi hubungannya dengan banyaknya sampah. Dengan banyaknya sampah di lingkungan sekitar, ya, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Karena dengan banyaknya sampah di lingkungan sekitar kita, itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu diantaranya mengeluarkan bau yang tidak enak. Ya betul tidak? Sampah yang menumpuk itu baunya akan luar biasa, sehingga akan mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Kemudian debu, gas-gas beracun, dan berbagai sarang nyamuk. Tidak hanya kesehatan fisik saja yang terjaga. Jika kita memiliki lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan mental seseorang. Udara yang bersih, air yang bersih, banyaknya ruang hijau, dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Karena itu kita harus menyadari akan
pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Sekarang tuntunan agama, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Misalnya ada pertanyaan apa Pak? Dalam Islam itu ada Pak dalilnya atau tuntunannya untuk hidup bersih itu? Banyak sekali Nak. Di Al-Quran ada, di hadis juga banyak. Kalau di hadis, ya, insya Allah semuanya sudah hafal apa dasarnya? An-nawafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau dalam Al-Quran itu contohnya banyak sebenarnya. Saya kasih contoh itu. Contohnya dalam surat Al-Anfal ayat 11. Itu apa? Tentang mandi dengan air bersih. Mandi dengan air bersih. Contoh dasar untuk hidup bersih yaitu dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11 yang artinya ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengan telapak kakimu. Artinya di sini dalam Quran surat Al-Anfal ini apa? Menyerukan untuk mandi atau menggunakan air yang bersih atau air hujan. Dan hujan itu apa? Bersih, suci, ya, seperti itu. Yang kedua, contohnya pada surat Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Apa? Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu di dalam Al-Quran seperti ini. Yang artinya janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Jadi apa? Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 8. Nah, ini yang dalam hadis. Nah, biasanya kan hafalnya tentang kebersihan kalau dalam hadis itu kan cuma an-nawafatu minal iman. Bila ada referensi lain, apa? Hadisnya Rasulullah SAW yang artinya apa? Bersihkanlah segala sesuatu semampumu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Tak bersih macam-macam, bersih dari dosa, bersih semua. Pokoknya apa? Bersih. Orang yang bisa masuk surga adalah orang yang bersih. Tuh, berarti apa? Bersih itu sangatlah penting. Oleh karena itu, nah, dalam P5 ini, nah, kita yang akan kita kerjakan dalam tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, karena apa? Berpengaruhnya satu dengan kenyamanan apa? Dalam belajar. Yang kedua juga berpengaruh dalam kesehatan. Ketika lingkungan sekolah kita itu bersih, maka apa? Kita dalam belajar itu akan menjadinya nyaman. Mungkin pengenalan dalam
hidup berkelanjutan di P5 ini. Ya, sekian, nanti untuk pertemuan berikutnya dilanjut dengan kontekstualisasi. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya di dalam hati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi kita untuk bergaya hidup bersih dan sehat, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dalam hati ya, baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.